Orang sakit diobatin sama Gus Idris. Endingnya kayak gini balasannya. Apa masih kurang kalian? Seperti itu. Mereka orang-orang sakit, tahu nggak? Umi udah diem. Coba bayangin seorang suami dizolimi terus-terusan kayak gitu. Nggak mau itu, namanya TIJ, katanya orang berilmu, katanya orang punya kedudukan siapa, keturunan siapa. Kalau orang berilmu nggak seperti itu akhlaknya, ya. Tabayun datang ke Gus Idris. Umi nggak pernah membongkar aib mereka, tapi saat ini Umi jelaskan mereka semua adalah pasien santri dari Gus Idris yang berkhianat. Gara-gara Bagus itu khianat, kenapa? Biasa diajak tur, nggak diajak tur, marah dia. Karena apa? Pasien nggak suka Bagus itu ikut ngobatin. Katanya orangnya kasar. Kami lebih mementingkan pasien, ya, lebih mementingkan ucapan masyarakat daripada mempertahankan Bagus. Akhirnya berulah dia. Apakah dengan seperti ini Gus Idris bisa hancur? Hanya Allah yang bisa menghancurkan. Umi udah nggak mau ngomong, tapi berhubung dengan disuruh pengurus juga, ya, Umi harus bicara. Umi harus menjelaskan, biar nggak terus-terusan. Apa dengan seperti ini Gus akan hancur? Hanya Allah yang akan menghancurkan beliau. Umi sebagai istrinya, kalau memang dia nggak diridhoi perjuangan sama Allah, biar dihancurkan sama Allah. Ikhlas Umi sebagai istrinya. Udah sabar loh kita, ya. Semenjak Umi mendampingi Gus hampir 3 bulan ini, udah sabar. Gak pernah komentar apa-apa, ya. Ya, minum dulu, panas ini jidat, ya. Sudah berapa orang aja yang tidak tahu menau, tidak ikut-ikutan di Al-Hikmah dihasut, kami diem. Kasihan aja Umi, ya. Yang pernah ikut Al-Hikmah di pondok, diteleponi satu persatu. Jangan ikut Gus Idris. Ya kalau imannya nggak kuat, ikut mereka. Tapi yang imannya kuat, walaupun kamu kasih sogokan apa, minuman apa, cekokan apa, tetap istiqomah. Tetap mereka memikirkan perjuangan Gus Idris. Iya teman-teman, Umi tahu ini ujian. Tapi apa ya, kasihan Gus Idris terus-terusan diserang. Yang menyerang siapa? Mereka pasiennya Gus Idris sendiri yang pernah ditolong. Baru jurus 1, jurus 10, udah sok pinter-pinter roh, ya. Abah Saiful tuh nggak tahu apa-apa, tahu nggak? Buat pengobatan Raga Sukma aja nggak bisa, gimana maunya mengobatin orang? Apalagi Ki Ageng, itu acting aja itu, suka kesurupan. Tahu nggak? Umi tahu semua. Orang pasiennya Gus Idris itu sama Ki Ageng satu persatu dimintai nomor teleponnya, disuruh datang ke rumahnya. Dia itu dukun santet. Demi Allah dia itu dukun santet. Dulu saat dia udah mau khianat di Gus Idris, salon-salon Gus Idris disantetin, kita tahu. Tapi kami nggak pernah membalas. Sama Abah Yai masih dipelihara, dibimbing untuk jalan kebenaran, untuk ikut dalam majelis. Namanya Ki Ageng itu, namanya Prayetno, ingat itu. Ya. Dibilang Umi marah saat ini, betul-betul marah. Karena siapa? Kalian itu pasien, orang yang sakit. Orang yang sakit seharusnya diobati, kok ngobatin orang? Ya hasilnya itu di sini gosong itu, ada di sini, ya. Kasihan, saya itu cuman kasihan kepada orang yang nggak tahu menau, kepada orang yang tidak tahu apa-apa, ikut kehasut. Kasihan sekali, Masya Allah. Mereka tujuannya kedatang ke Al-Hikmah untuk belajar ilmu, tapi dihasut satu persatu. Dan ingat ya, kalian datang kepada Gus Idris, bukan Gus Idris yang mencari kalian. Itu komplotannya mereka, yang ngupload, yang memfitnah Gus Idris, itu komplotan. Mengaku orang Aceh, mengaku orang sini. Kalau kamu memang orang berilmu, keturunan wali, keturunan apa, punya akhlak, ya, datang ke Gus Idris, temui. Masalah kayak gini terserah antum semua, mau menilai, mau mencintai Gus Idris, monggo, mau membenci Gus Idris silahkan. Gus Idris tidak akan goyah, tetap maju. Apa tujuan awal beliau? Nggak akan goyah sedikit pun. Mas Musa bilang nggak ikut pengobatan, ikut itu.
Umi dapat fotonya juga pengobatan. Dibayar 2 juta. Umi tahu loh, jangan bohong, jangan nggak usah apa ya, nggak usah acting lah. Udah tahu semuanya, udah terbongkar kok. Alasan keluar dari Gio itu apa sebenarnya? Ayo Pak, monggo Pak. Oke, matur nuwun. Pertanyaan yang bagus. Coba akan saya jawab. Mestinya tidak keluar, ya. Masuk dulu, baru keluar. Ya enggak. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi, ya enggak. Kalau pertanyaan tadi, kenapa apa keluar dari Gio tadi ya? Iya, dari Gio tadi ya. Apa dulu aja Pak? Ya. Awal masuknya aja dulu Pak Ya, oke gini. Awal masuk saya di Pondok Tariqul Jannah adalah ada permasalahan internal di perusahaan saya. Ya. Jadi kalau ada statement apa saya full sakit, ya enggak sakit apa, kan begitu ya. Iya. Jadi perlu saya klarifikasi, saya garis bawahi, ketika saya ke pondok itu bukan karena sakit, karena ada problem internal di perusahaan saya. Mohon maaf, saya nyebut perusahaan ya. Ya meskipun kecil, perusahaan saya setidaknya masih kita bisa membedakan nanti aset sama omset ya. Aset tidak usah kita bicarakan. Kalau omset mungkin perusahaan saya meskipun saat ini sudah tidak dengan saya, kalau 1 tahun kita mendapat 1,5 sampai 2 M aja saya tidur sudah dapat itu ya. Nah karena ada problem internal itulah saya ke pondok itu saya harus bertemu dengan siapa saat itu kan gitu kan, karena banyak di pondok itu Bagus Idris, ada Pak Yai kan itu kan. Tapi ternyata beberapa kali pertemuan saya di pondok itu saya tidak ditangani oleh Gus Idris. Terus terang aja, tidak ditangani sama Gus Idris. Saya 4 sampai 5 kali ke pondok itu cuma 5 menit ketemu Gus Idris itu. Saya bawa dokumen yang enggak perusahaan saya, yang enggak. Saya tunjukkan ini loh dokumen perusahaan saya. Ini loh permasalahan saya, ini loh problem saya. Jawabannya cuma satu, ke Abah saja. Artinya beliau tidak mampu untuk menangani permasalahan saya, kan begitu. Saya masuk ke apa ya, itu pun sesuai dengan prosedur saya. Ya antri, ya enggak, ya sesuai dengan nomor urut, masuk, ya ketemu Abah di dalam. Saya menyampaikan permasalahan sebenarnya. Ya, begitu di dalam. Dikasih apa waktu itu kita ya? Dikasih air minum sama air mineral putih. Kertas itulah kan itu kan. Minggu depan saya kembali lagi karena belum puas. Kembali lagi sama jawabannya. Yang ketiga, Gus Idrus ada live di Surabaya, di Sidoarjo waktu itu. Saya kejar di sana. Ternyata saya tidak dapat nomor waktu itu karena sudah banyak. Saya suruh pulang, udah besok aja. Oke, saya pulang besok. Sana lagi saya sampai booking 1 kamar di hotel di Sidoarjo itu. Saya dapat nomor urutan yang terakhir waktu itu. Kebetulan mohon maaf bersama dengan Mbak Esther. Mbak Esther ngantarkan mamanya waktu itu. Mohon maaf Mbak Esther, saya menyebut inisial Mbak Esther yang enggak. Memang waktu itu kita sama-sama. Ternyata di situ yang nangani Pak Bagus, ada Mas Musa, Bagus. Saya langsung divonis waktu itu. Problemnya berat. Saya diketain oleh 10 dukun. Waktu itu, ya, alhamdulillah. Sehingga tidak bisa ditangani di situ, kan itu kan. Sehingga saya cuma tidur di hotel. Minggu depannya saya kembali lagi ke pondok. Di pondok saat itu saya ketemu Pak Bagus. Pak Bagus menyampaikan, Pak Saiful,
dikerjakan malam saja setelah acara latihan hikmah. Acara latihan hikmah selesai, nggak tertangani sampai jam 2 malam, tidur lagi saya. Nah, akhirnya pagi yang nangani bukan Gus Idris, bukan Abah Yai, yang nangani data Pak Bagus di situ. Nah, ada tangan dan sebagainya. Selesai, minggu depannya saya diajak tur ke Banyuwangi. Saya nggak tahu apa alasannya, kan begitu kan. Oke, saya ikut tur ke Banyuwangi. Apa yang saya kerjakan di Banyuwangi saya nggak tahu waktu itu. Ya enggak, ya berangkat ke Banyuwangi, ya enggak. Ya mohon maaf, saya cuma sebagai wayang saja. Kalau ada wayang berarti ada dalangnya kan. Nah, itu sekelumit kenapa saya ada di pondok kan. Nanti kita lanjut, saya akan follow up pertanyaan yang lain, monggo. Ayo mana ayo. Apa benar katanya apa sih tadi tuh mana tadi yang ngomong itu? Mbak dulu Anda. Sini. Sik biasa aku pertanyaan. Untuk kamu tak? Kata Umi, kata preman Abah gak butuh duit. Mana? Ya, alhamdulillah. Ini pertanyaannya sangat menggelitik sebenarnya. Hilangnya apa ya? Apa ini? Hilangnya. Ya. Pertanyaan ini sangat menggelitik saya. Ya enggak, saya ketawa. Kan itu kan siapa yang enggak butuh duit? Kan begitu. Ya enggak, semua butuh duit. Cuman ada proses dan ada prosedurnya. Ya enggak. Saya mohon maaf saya tidak menyebut inisial. Ya enggak. Kalau beliau teriak-teriak dan sebagainya enggak perlu saya tanggapi lah. Mudah-mudahan beliau dapat apa namanya? Dapat hidayah dari Allah. Ya, yang mulutnya cuap-cuap, yang tidak tahu attitude, ya itu mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah. Mereka itu panutan, istrinya Gus, ya enggak. Coba dilihat waktu di rest area, makan sambil bicara kayak kuda. Ya, mungkin pendidikannya SDM-nya lebih tinggi dari beliau mungkin ya. Saya perlu belajar dengan beliau. Kalau saya terus terang aja, ya enggak. Saya pernah mengikuti pendidikan pelatihan kepribadian. Saya buka aja di John Robert Power, ya enggak. Mungkin yang mereka terima itu lebih dari John Robert Power mungkin, ya enggak. Saya perlu berguru, ya enggak. Ini Pak. Perempuan makan, ya enggak. Kayak kuda, bicara, kan. Mana attitude-nya? Pelajaran apa itu yang diterima itu? Dari mana? Akademi dari mana? Akademisi dari mana itu? Tolong dicam, ya. Dari Topeng Hero, Bah. Jabatan terakhir Abah apa waktu di Gio? Oke, terima kasih. Ini sebenarnya jabatan internal amanah, ya. Saya diberi amanah langsung oleh Abah Yai waktu itu, yang enggak sebagai ketum. Tapi saya menyampaikan ke beliau, Abah, jangan saya ini orang bodoh, orang tidak bisa apa-apa, kan begitu. Tapi Abah Yai kekeh, ini adalah penunjukan, insya Allah ini amanah saya jalankan. Dengan berjalannya waktu, ya enggak, karena saya ditunjuk sebagai ketum, saya punya program, punya progres. Mulai juru parkir yang ngurusin saya,
Terus terang aja, ada urusan parkir yang ngurusin saya. Yang kedua, masalah homestay. Saya sudah membuat keekonomian masyarakat. Beberapa rumah penduduk sudah saya survei. Saya menyampaikan ke beliau yang punya rumah, Bu, Bapak, ada kamar kosong, ada Pak. Boleh kiranya nanti kalau ada tamu menginap bisa makan. Alhamdulillah boleh. Saya sampai memberikan pelatihan bagaimana cara memasang spray yang enggak komunikasi dengan tamu. Sudah saya kondisikan semua. Coba mulai parkir yang enggak sampai homestay penduduk saya kondisikan dengan baik. Tapi dengan berjalannya waktu yang enggak ada orang-orang yang tidak kompeten, yang enggak di pondok, yang ngawur, tidak tahu aturan, yang enggak program saya diacak-acak. Mulai pendaftaran pasien, tak belikan laptop baru, tak belikan printer baru, tinggal beli HP dan nomor saja untuk online. Semua bubar. Jadi nggak jadi nggak jadi dikasihkan, Mbak ya? Oh iya, itu yang beli saya pulang kan begitu. Maksudnya mau dikasihkan tapi kok keburu hancur duluan gitu, Mbak ya? Iya. Artinya mohon maaf ya enggak. Mengelola pondok itu harus respon terhadap lingkungan, respon terhadap pasien. Pasien adalah aset. Pasien itu orang sakit, jangan dibebani yang macam-macam. Bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Coba, ketika sebagai ketum nggak ada, yang nggak paku dijual itu nggak ada. Mediator bayar tidak ada, yang nggak tarif nggak ada. Karena apa? Saya selalu dekat dengan beliau dengan Abah Yai. Setelah sholat subuh itu yang enggak, saya selalu berbincang dengan beliau. Saya menyampaikan program saya Kak Dini Abah Yai. Progresnya sudah sampai sekian. Alhamdulillah menyampaikan. Apa juga KB itu menyampaikan. Saya mandangnya bukan siapa-siapa. Saya mandang Thariqul Jannah harus besar dan harus berdiri. Sehingga saya mencurahkan semua tenaga saya untuk Thariqul Jannah. Tapi apa nyatanya? Ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab di pondok, mengacak-acak program saya. Perlu saya garis bawahi. Yang di pondok itu, yang enggak. Saya sebagai ketua umum, ada ketua 1, ketua 2, ada bendahara 1, bendahara sekretaris, 1 di seksi, semua pada keluar semua. Tinggal saya saja yang bertahan. Karena apa? Saya bertanggung jawab atas program saya. Ketika program saya selesai, ya enggak ada indikasi yang tidak sesuai dengan hati nurani saya, alhamdulillah saya balikkan. Ya? Artinya keluar tuh, Pak ya? Ya, saya harus balikkan karena tidak sesuai dengan program saya. Itu Mas Bisa. Barang ada yang lain, Mas. Nanti kita lanjut, ya. Berikutnya akan lebih seru nantinya, kita buka semuanya. Oh iya, apa benar sekarang Abah membuka praktek pengobatan sendiri seperti yang dituduhkan Gio? Ya, saya gentle, saya seorang kesatria. Saya ngomong iya. Siapa yang melarang? Undang-undang mana yang melarang? Bapak Salmana yang melarang? Saya ingin tahu. Ya, iya, saya buka praktek. Kenapa harus buka praktek? Saya mengakomodir yang enggak orang-orang yang keluar dari Thariqul Jannah. Orang-orang itu yang punya talenta, yang diberikan kelemahan oleh Allah yang tidak dimiliki orang lain. Ya, kita akomodir. Mereka butuh makan. Ya, mereka butuh sesuap nasi untuk keluarga yang menunggu di rumah. Soal adil itu apakah benar, Mbah? Bahwa adil dipakai untuk menerawang pasien? Ya,
saya sampaikan saat ini karena mereka ikut tim saya, iya, saya sampaikan. Ini adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada anak si Ade, ya enggak? Tidak semua yang melihat dan sebagainya. Ayo, mana lagi pertanyaannya ini? Yang berkaitan dengan Abah saja lo ya. Saman silent. Apa? Diam no. Taruh sila. Channel Abah apa ya? Ya Ki Ageng, ini channelnya Abah. Ini channelnya Abah, channelnya Ki Ageng, channel semuanya. Ayo mana lagi? Abah bisa mengobatkan dan narik sukma. Coba. Terus terang saja tim kami itu beragam. Ya, saya mengakomodir teman-teman yang punya kelebihan dan punya talenta. Kita sudah punya wadah, ya, punya kemampuan masing-masing. Monggo. Di bidangnya itu. Ya, kita tunggu nanti, ya. Monggo. Pelan Abah sahabat. dibayar berapa waktu Oh iya. video? Abah dibayar berapa kalau ada di waktu video, Bah? Monggo penjelasannya, Bah. Alhamdulillah. Abah ketawa loh ya. Alhamdulillah, ya. Saya sampaikan sahabat-sahabat Samadeng, alhamdulillah saya tidak berharap untuk poin ada di Torbu sana. Hati nurani saya pure, penuh untuk membangun dan membesarkan Torbu saat itu. Saya tidak banyak berharap dari uang dari Torbu sana. Ya, saya tidak berharap terus terang aja finance atau uang dari Torbu sana. Terima kasih. Ayo mana lagi? Nah, ya apa dah met dulu, Dik? Ya sudah, silakan. Ini lagi gitu kamera nggak? Aku main dulu dah, ketok dah. Ya, sore ini memang sore ini acara untuk kita yang bersama. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Mari saya berharap ya enggak, karena kita ini adalah wayang ya enggak, saya Mas Musa Ki Ageng ini adalah wayang. Kalau ada wayang tentunya ada dalangnya, begitu. Wayang kita Itu ini. banyak yang tanya Bang Tio itu loh. Apa tahu masalah Gio terkadang pakai mediator settingan? Kan di spam itu. Apa itu gimana? Apa tahu Katanya. masalah Gio terkadang pakai mediator settingan? Jawab nanti aja. Oh ya, Pesan kedua aja. nanti kita tindak lanjuti yang kedua. Yang Pesan kedua itu, Jadi kita kupas satu persatu yang enggak. Biar jelas sih, Pak. Biar jelas. Biar tak Ya. salah paham dan Betul. salah mengartikan. Makanya saya sampaikan yang enggak. Kalau Abah Saiful buka pengobatan, iya. Saya mengaku iya. Kira-kira ada undang-undang yang melarang saya untuk buka praktek. Hah? Mana? Bab pasalnya mana? Saya ingin tahu. Siapa yang teriak-teriak? Sampaikan. Ini, Pak. Apakah pengobatan di Abah berbayar? Ya, alhamdulillah saya sampaikan pengobatan kita banyak sosialnya. Ya enggak, kita tidak pernah menarget. Ya enggak, karena kondisi yang datang itu orang sakit. Enggak, kalau bisa, kalau memang benar-benar beliau sakit itu tidak mampu, insya Allah akan kami sembuhkan. Insya Allah yang
atas izin Allah, insya Allah. Tidak usah bayar. Tidak usah bayar. Di mana alamat pengobatannya, Abah? Ya, saat ini ada 2, yang satu di Kalianyar Solo, yang 2 stay di rumah Ki Ageng. Di rumah Ki Ageng. Ada 2 sahabat. Yang pertama di mana, Bah? Di Karanganyar Solo. Di Karanganyar Solo. Yang satunya di rumahnya Ki Ageng di Pakis Haji, Desa Bendo. Apa? Di Desa Lowok Beji. Di rumahnya Ki Ageng untuk daerah Malang dan sekitarnya. Ini ditanyakan apa enggak? Oh, Apa waktu kawin sama dukun? Kalau waktu kawin sama dukun itu gimana? ada di Google Map enggak, Mas Musa? Kayaknya insya Allah ada, insya Allah nanti daftarkan ya. Insya Allah saya cek dulu. Buka tutupnya jam berapa? 24 jam. 24 jam. Ada nomornya telepon nggak, Pak? Sementara ini, Pak. Bisa di rumah saya, Ki Ageng aja ya. Nomornya Di Ki ada? Ageng. Cari Ki Ageng. Nomornya? Ya, nanti di akhir ini nanti. Oh, ya. Sampaikan saja. Di akhir aja ya nomornya nanti mau dihubungi. Ayo mana ini, ayo yang mau bertanya lagi, ayo mana, ayo. Dulu Nolin itu loh, alhamdulillah. Yang waktu di Surabaya yang bantuin pengobatan. Namanya di Solo apa? Klinik atau padepokan, Mbak? Pengobatan. Rumah pengobatan. Rumah pengobatan. Ini Abah Saiful ini yang mendanai, yang mensupport lah ibaratnya, mulai dari kendaraan semuanya untuk Sami Ageng itu semua beliau yang memfasilitasi. Alamatnya lebih Adel hadir, Mas. Adel, Pak, Adel. Adel, Kang Alan, gimana kabarnya Abah Saiful? alhamdulillah baik, Mang Alan. Apa alasan Abah keluar dari Gio? Udah dijelaskan tadi, ya Pak ya? Nanti episode berikutnya. Tadi kan udah juga, Iya. bocoran Sudah, sedikit sudah, juga sedikit ada. ya. Nanti episode berikutnya akan kita sampaikan. Ki Ageng kemana Mas bisa ditanyain? Ki Ageng lagi ngurusin dekor, mau mantu. Ayo monggo yang hadir ke acara resepsi pernikahannya anaknya Ki Ageng Tanggal 15. tanggal 15 di rumahnya Ki Ageng di desa apa Pak itu Pak? Bendo. Bendo, kecamatan apa sih? Di desa apa? Ini Ki Ageng. Lowok Beji. Sebab apa keluar dari Gio? Ya, tadi udah dikasih bocoran sedikit. Nanti tunggu selanjutnya ya, kabar selanjutnya. Dan semuanya, nanti kalau semuanya itu Mas Dimas di mana? Di Panjen. Mas Musa, aduh, cepet wong. Bingung sih mau ngocor deh. Musa undang-undang wong. Aduh, duh. Insya Allah nanti tak live pas acara, tapi kebarengan, nggak bisa live kayaknya. Aduh, Ini gini. apa? Apa? Saya tidak ke Ustaz. Abah Saiful tidak main ke Ustadz Kosim. Oh iya, ini Ya. saya jelaskan dulu bener Pak ya. Monggo. Ada yang mengisukan Bah, katanya Ulo jenengan sama Ki Ageng bergabung di pengobatan Pasuruan.
itu apa benar apa tidak. Ini kalau saya sendiri itu tidak benar. Kalau Ki Ageng itu pasti nanti tidak benar. Ini Abah Saiful sendiri yang akan menjawab. Monggo Bang. Ya, terima kasih. Siapa yang tahu? Saat ini Siapa? Ada. saat ini memang kita Menata. masih menata, belum sempat sowan ke beliau. Insya Allah dan insya Allah waktu dekat saya akan sowan. Salam takdim ke beliau, salam takdim. Insya Allah waktu dekat saya akan sowan ke Abah Qasim. Insya Allah. Salam takdim Abah Qasim. Assalamualaikum. Ada juga yang ngomong Bang, katanya Abah Saiful, Ki Ageng itu apa ya, membuka praktek di Pasuruan. Itu apa benar Bang? Tidak betul. Berarti itu Fitnah. fitnah nih, hoak gitu Pak ya. Betul. Kalau ada suruh mutu. Kalau bisa tuh ada buktinya juga ibaratnya itu Pak ya. Iya. Jangan katanya lah. Kalau kita bicara Dengar ya sahabat semua ya. harus ada data pendukungnya yang kuat. Jangan katanya. Akan jadikan fitnah nantinya ya. Data pendukung yang kuat perlu disampaikan. Ayo mana lagi ayo. Pertanyaannya Maknya hadir terus. Maknya, selamat sore Maknya. Yang tanya ke ini sendiri menjawab ya. Apa benar? Mas Agung. nanti Pertanyaan kalau yang tentang Ki Ageng nanti Ki nanti Ageng sendiri yang menjawab. oh iya, untuk pertanyaan Ki Ageng nanti biar Ki Ageng langsung yang menjawab ya. Satu Nanti persatu. episode berikutnya. Ini sementara episode bersama Ya, Abah. nanti episode berikutnya Ya. akan hadir Iya. tim, full tim. Soalnya kalau Ki Ageng sementara ini masih repot ngurusin mantenan, mantu. Ayo mana pertanyaannya yang berkaitan dengan Abah saja. Tadi ada pertanyaan apa benar Abah Saiful di Cirebon menikung pasiennya sitris. Oh iya, ayo monggo Pak. Ya, oke. Ini pertanyaan yang Bagus. yang coba akan saya klarifikasi. Memang saya di bulan-bulan Oktober kemarin posisi saya di Jawa Barat memang ada satu pekerjaan yang harus saya selesaikan. Termasuk saya harus nyambangi pasien yang ada di Cirebon. Ada salah satu pasien di Cirebon itu yang pernah didatangi oleh pondok, ya enggak. Tapi alhamdulillah belum sembuh. Kan begitu kan. Nah, ketika saya ada pekerjaan di Cirebon, saya upayakan untuk mampir. Ya memang belum sembuh adanya. Ya alhamdulillah ketika saya dengan tim ya enggak Sami Ageng, alhamdulillah saya sempat sowan ke beliau. Ya beliau menyampaikan yang enggak perlu kesah dan sebagainya. Alhamdulillah kita tangani berangsur-angsur sudah agak membaik. Ya ini semua memang bukan dari kita, memang dari izin dari Allah. Saya bukan menelikung, bukan, ya enggak. Tidak ada bahasa menelikung. Kita berbagi sesama. Ya, enggak Mas. Ada komunikasi dengan TIJ kah, Abah? Oh ya, alhamdulillah. Saya memang sudah lama tidak mengikuti yang di awal-awal ramai itu. Saya juga terkejut. Ada statement kalau kita ini bagian dari TIJ. Anu apa namanya tuh? Komplotan. Komplotan. Bahasanya tuh komplotan, Komplotan. katanya Pak ya. Jahat Ya, kali. mudah-mudahan yang menyampaikan itu dapat apa namanya tadi? Hidayah. Dapat hidayah lagi. Padahal nggak kenal sama sekali Pak ya. Iya, mudah-mudahan dapat hidayah. Ya enggak, mudah-mudahan mulutnya tidak sariawan. Mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah. Ya enggak, orang-orang kayak begitu itu ya enggak. Mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah.
Amin, amin, amin. Komplotan berarti Oh iya, ini Bah. Abah Saiful, benarkah kalau narik jin nggak bisa sempurna? Oh ya, tergantung gurunya. Apakah gurunya lah ini perlu saya sampaikan yang kembali ke awal tadi. Ketika saya berangkat ke Banyuwangi itu kan tidak dibekali apa-apa. Terus terang aja tidak dibekali apa-apa. Dan saya tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Ya enggak. Nah, karena saya sebagai wayang kan ada dalangnya tentunya. Ya mengarahkan kan dalangnya. Nah, saya narik, yang saya tarik nggak tahu itu angin atau kentut, saya nggak tahu. Ya enggak. Ketika saya kentut, saya tarik, ya kentut saya yang kentut. Kan, ketika pasien ketika yang kentut itu pasien saya tarik, ya kentutnya pasien saya masukkan di botol. Itulah. Nah itu Erik, nah itu nggak tahu, kita nggak terlalu jauh ke situ. Mungkin Mang Alan yang tahu itu. Abah Saiful pernah nggak dihubungi sama si bla 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 setelah keluar dari Gio? Waduh, siapa itu bla bla bla? Diperjelas lah. Ya enggak, kita tidak berandai-andai. Apa? Ya kan banyak pertanyaan apa tuh, apakah Pak Saiful itu satu perguruan dengan Idris? atau apa mendapat ilmu. Oh iya, monggo Pak. Ya, apa pertanyaannya? Apa benar Abah Saiful itu satu perguruan dengan bla 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 ataupun apa sih ini? Mendapatkan Mendapatkan ilmu dari ilmu dari bla bla bla. Ya. Jadi begini, saya belajar ilmu dari bla bla bla. Saya katanya pasien. Orang saya pasien kok, kan gitu kan. Tadi kan di awal tadi menyampaikan apa saya itu pasien kan gitu kan. Tadi sudah tak garis bawahi kan gitu kan. Dia sampai sembuh. Oh iya, dan Abah Saiful juga sekarang itu apa namanya tuh? Tuh loh, Bah. Tuh, apa lagi? Bagian mensupport semuanya gitu. Itu Abah Saiful semua gitu. Kalau ada yang ngeremen Abah Saiful, waduh, Ya bukan begitu. Ya enggak. gregetin Bah kalau ada yang ngeremen dengan itu Kita Bah. ini kan saling berbagi, ya enggak. Apa yang Saat kita teman saya membutuhkan bantuan apa yang kita dapat saat ini ya untuk kemaslahatan orang banyak. Kan tidak semua yang ada tidak akan kita bawa mati, ya enggak. Semua kan titipan dari Allah, ya enggak. itu siapa sih kok pencipta sholawat itu apa saya itu jangan gabung sama itu sekar itu, jelaskan itu Pak biar nggak Iya, paham. Yang mana itu? Abah Saiful Abah Jangan- Saiful jangan gabung sama Ibu Sekar karena dia itu ilmu hitam dan banyak korban, jelaskan. Iya, baik. Ini ada pertanyaan siapa Ibu Sekar itu? Ya, baik. Saya tidak terlalu jauh untuk Perlu menemukan kami profesor yang menjelaskan. klarifikasi dan perlu kami sampaikan, ya enggak. Tidak ada hubungannya Sami Ageng dengan Ibu Sekar. Tidak ada hubungannya. Mereka sudah punya jalur sendiri-sendiri. Kalau kami Sami Ageng, ya enggak, orang-orang yang bergabung di Sami Ageng itu orang-orang yang punya potensi, orang-orang yang punya talenta, yang diberikan kelebihan oleh Allah, yang belum dimiliki orang lain. Ya enggak? Makanya kita akomodir, kita jadikan satu wadah biar tidak liar. Nah, artinya tidak ada dusta di antara kita. Apa yang kita dapat, ya enggak, mari kita nikmati bersama-sama. Yes. Iya betul loh. Oh iya ini Bah. Gimana pendapat Abah tentang TIJ? Ya, terima kasih. Saya memang pernah sekali komunikasi dengan beliau. Saya pernah komunikasi dengan beliau. Kebetulan saya pernah bertugas di Aceh ya. Nah ya, saya pernah tugas di Aceh itu kurang lebih 4 tahun. Ya enggak. Kalau saya komunikasi dengan beliau, yang kita bicarakan adalah
kulinernya. Ya enggak, saya mulai dari Banda Aceh sampai di Aceh Tamiang perbatasan Medan itu wilayah kerja saya. Saya 4 tahun, ya enggak. Kalau saya komunikasi dengan beliau yang kita sampaikan ya kulinernya, kopinya, ya enggak, ada mie rojalinya. Aceh itu tempat nikmat untuk kulinernya. Tidak ada apa-apa saya dengan TIJ. Demi Allah tidak ada apa-apa. Ya enggak, karena saya pernah bertugas sana saja, yang sehingga saya komunikasi dengan beliau tidak hubungannya dengan lain-lain. Mbah, dengan merasa tertipu nggak dengan apa namanya itu? Dengan apa itu? Dengan yang aku Dengan itu. itu. Kalau tertipu berupa apa? Ya. Pancingan ya. Jadi begini, nawaitu sejak awal ya enggak, saya memang untuk membesarkan Tauhid Jannah. Saya tidak ada konotasi apa. Lillahi ta'ala, Mbah ya. Lillahi ta'ala. Saya mengorbankan semua yang ada di saya, jiwa, raga, harta, semua yang enggak. Mohon maaf sampai ada yang program BUMN itu namanya apa ya, keekonomian itu, lupa saya namanya. Itu sempat saya sampai ditawarin, ya enggak, ada anggaran permainan untuk lingkungan, ya enggak. Tapi sebenarnya sudah saya iakan, tapi karena saya ada konflik internal, ya enggak, pondok akhir-akhir ini kan ada orang-orang yang tidak kompeten, yang tidak bisa dan tidak sejalan dengan saya, kan itu kan, ya semua saya batalkan semua saya batalkan. Tidak sedikit nilainya, tidak sedikit nilainya. Topeng Hero, saya tuh tahu masalah itu, nggak tahu ya, nggak tahu. Tanyakan sendiri sama yang bersangkutan. Iya, kita tidak sejalur, tidak seilmu, ya. Saya dengar ke apa? Sami Ageng tidak sejalur dan tidak seilmu, betul nggak, Bah? Ya. Ayo, mana lagi yang bertanya? Ayo, mumpung sama bahasa ini, ayo. Yang yang berkaitan dengan Abah, jangan dengan yang lainnya. Tapi setelah tahu semua, sekarang merasa tertipu nggak, Bah? Udah dia, Pak ya? Ya. Udah belum tadi? Sudah. Abah sehat selalu, Abah. Alhamdulillah. Terima kasih doanya. Abah asli Gresik, Bah. Insya Allah asli Gresik. Ayo, mana ayo? Topeng Hero. Waduh, aku tok yang dianu iki. Jakarta hadir, Bah. Alhamdulillah Jakarta. Topeng Hero. Mana Ki Ageng? Nanti episode berikutnya. Ini, Bah, lagi, Bah. Saran buat Abah Saiful, rekrut semua mantan Gio. Kasihan mereka yang sudah dicampakkan. Ya, itu kan hak prerogatif beliau-beliau semua. Iya. Ya enggak. Intinya saya tidak bisa memaksakan, ya enggak. Tapi intinya saya akan buka pintu selebar-lebarnya. Monggo. Oh iya, ini Bah penting, Bah. Ya. Apa benar kata Mbak bla 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 Sami Ageng menarik 15 juta untuk pembersihan rumah? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau Hidayah. dapat hidayah dari Allah. Ya, mudah-mudahan. Minta bukti aja sama Mbak itu. Nah, itu gimana, Mbak? Itu asli apa? Hoak apa gimana, Mbak? Hoak ya? Hoak dan hoak. Bohong. Ya, bohong. Sami Ageng tidak punya Tarif. ya.
kita banyak, insya Allah banyak sosialnya. Abah selanjutnya pengobatan kemana lagi? Insya Allah setelah tanggal 15, setelah Ki Ageng punya hajat, kita akan flight ke Pekanbaru dan Bali. Jadi Pekanbaru dan Bali. seminggu insya Allah sampai akhir bulan Desember masuk home base kembali. Mas Musa, tuh Abah seger banget ya, iya tah? Udah, Noy. Aduh, iki ciput-ciput ini mulai mana? Abah tahukah yang jadi dukun naga kuning itu siapa? Mbak. Ya ampun, jangan ngomong kira kah? Abah, Gunoli. Abah, Ya, Gunoli. gimana yang untuk Sidoarjo bisa mampir gak? Oh ya, Assalamualaikum Bu Noli. Insya Allah kami kemarin sempat berjanji dengan Ibu waktu dekat kalau memang Allah mengizinkan kita bisa komunikasi yang enggak segera akan kita follow up dan kita tindak lanjuti. Assalamualaikum Bu Noli. Waduh, kalau diceritakan RG, waduh gak sampai sehari semalam. Abah orang besar yang rendah hati. Alhamdulillah, amin. Besar tak kamu tinggi. Makanya terima kasih sama aku. Karena grup gede-gede. Abah, kalau pengobatan jangan memandang yang punya duit, kasihan orang yang nggak punya. Insya Allah. Insya Allah. Kita itu mengayomi, kita itu mengayomi ya. Insya Allah. Insya Allah. Abah, kenapa gak mampir ke Jadi Bening? Ya, insya Allah nanti episode berikutnya. Mana malam pada itu. Jangan lupa. Jakarta nih. Apa itu? Berita berikutnya apa? Malah Ini. kesel jadinya kalau inget bla bla bla. Kalau fitnah Abah kayak gitu. Panas mata orang biar Kalau ke Pekanbaru langsung ke Kabupaten Siak. Siap. Aduh, wong gelut tok ae ya. Salam Abah, di dalam kebenaran aku dukung terus. Amin. Aduh, cuk aku tok ae lah wong, takon Abah iki lho. Aku bingung jawab tok ae, Cuk. Yes. Mas Musa, kenapa keluar dari Gio? Ya. Faktor saya keluar dari Gio karena faktor istrinya satu hamil, dua cari modal buat biaya lahiran, ya biar tidak tergantung sama orang tua atau siapa. jangan tanya lagi. Udah ya. Erik Udiarta, yo sudah jago aku ngawut aja sama niku. Ayo, mau ada apa nih yang mau tanya? Ayo, mana? Loh, apakah selamat tur keliling keluar kota bersama bla bla apa Saiful keluar biaya sendiri? Makasih. Apa, Dek? Apakah selamat tur keliling keluar kota bersama bla bla apa Saiful keluar biaya Nah. sendiri? Ini ada yang bertanya, apakah setiap tur Abah Saiful selalu apa sering keluar uang sendiri? Ya, ini tidak saya jelaskan. Saya kira semua orang sudah tahu. Ya enggak, tidak usah dijelaskan. Sebenarnya ini kalau saya sampaikan aib, ya enggak, tidak usah disampaikan. Ya enggak, saya kira teman-teman bisa menilai
apa yang jadi pertanyaan tadi, ya. Mancing kan. Ya. Abah bikin juga video-video pengobatannya. Ya. Ya insya Allah ya. Doain. Sakpart 13, tanyakan sendiri. Mana ini ayo lagi ayo. Pertanyaan yang kira-kira masuk gitu loh. Jangan yang mancing-mancing. Yoga agoy ono-ono ae apa gelem lah. Asia VI official. Aduh, kon ngono teh anu daftar ah. Mas, kami ageng sudah monetisasi YouTube gak ero. Gak tahu, pokok wis gawe ngono. Gak tahu masalah itu ya, Pak ya. Mbah GI. Aduh. Insya Allah Abah orang baik, semoga istiqomah di jalan Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. DMS channel, masih kutuk ayo ngomong iki. Masih kontek-kontekan nggak Abah Saiful sama Ustadz Alan di Pak Bagus? Ya, alhamdulillah sudah lama tidak komunikasi, kurang lebih sebulan. Ya enggak, karena sebulan saya terus terang aja banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan di Jawa Barat kemarin. Nah, itu kan dengar sendiri kan dari Abah. Ayo, mana lagi yang mau tanyakan? Yang berbobot aja loh, yang bermakna gitu loh. Jangan yang aneh-aneh. Sama Pak Bagus masih nyambung, Mbah. Insya Allah Mas. Insya Allah. Insya Allah masih. Sama. Sudah, belum kita close satu nanti rasanya. Kenapa? Kita close nanti kita sampaikan aja. Oh, udah mau closing ya, Mbak? Closing aja. Udah berapa menit deh? Ini kan ikut tulisannya di Oh. Bah, kapan sowan ke pondoknya? Gus, apa ini? Gus Samsudin. Gus Samsudin, insya Allah. Jawa Barat itu ya? Bukan, Blitar. Insya Allah waktu dekat, insya Allah. Insya Allah dekat. Dengan tim, insya Allah saya akan sowan ke beliau. Salam takdim beliau. Apa benar perang harga maksudnya? Subhanallah. Kita tidak pasang tarif ya, Mas. Heeh. Aduh, tanya bener lah, mosok tanya tentang mbah-mbah tuh ai. Nanti aja belakangan masalah itu. Nogo kuning. Kangen. Si agak panik. Ternyata masih banyak pannya. Mana pertanyaan umumnya masyarakat didaftarkan monetisasi apa itu? Tuh, gak cepet deh lo, bingung yang mau baca ini lo. Subscribe-nya berapa itu? 190. Iya, nonton. Kita mau gak dijawab pindah ae. Apa nih sih? Aduh, lah sing komen sampe wakai lo. Coba di spam ya. Yang komen spam biar kebaca. Lah iki lo cepet lo wong, kayak banyu mili. Pertanyaannya tentang singan, nggak
Aduh, mana ini? Mas Musa dikasih kodam apa sama bla bla bla, kodam malaikat atau kodam online? Online. Online. Apa? Kodam online. Itu sudah tahu settingan apa tidak? Baru tahu. Apa? Kapan kolab sama Gedo? Gak tahu itu. Ya penonton kalau bertanya udah dibaca tapi gak dijawab ya, buat apa nonton? Ya ayo apa? Spam lu, spam. Kesel mas. Asli atau settingan? Apanya itu? Abah Saiful kapan ke Kang Ujang Bustomi? Sudah kemarin. Sudah. Alhamdulillah sudah son Rio. Setahu Abah, apakah grebek dukun itu settingan atau asli? Yang jawab Mas Musa ini. Yo. Ya Anda tahu sendirilah. Anda tuh bisa menilai sendiri gimana. Kok salamin sama Gus ya. Ya. Insya Allah. Mas spam ku yopo? Anu sing akeh ku lho. Kapan klarifikasi masalahnya Sami Ageng dengan bla bla? Ya nanti sesi terakhir. Ya, monggo Pak. Sudah. Mau penutupan nggih. Oke, sudah wis. Nih, penutupan. Dengarkan ya sahabat semua dari Abah. Nih, penjelasan. Sahabat Sami Ageng yang saya cintai. Keras menunggu. Keras. Sahabat Sami Ageng yang saya cintai. Saya sedikit akan menyampaikan pesan untuk beliau-beliau yang ada di sana. Kenapa pilar-pilar atau orang-orang sudah keluar? Mestinya ini adalah sebagai evaluasi dan koreksi pengelola pondok mestinya. Kenapa sampai beliau bisa keluar? Enggak. Saat ini kita ini adalah wayang. Saya, Mas Musa, Ki Ageng, ini adalah wayang. Ini. Mestinya yang nggak ada dalangnya. Saya berharap dalangnya keluar. Kalau Anda sebagai kesatria, yang enggak. Anda sebagai negarawan, yang enggak. Muncul, sampaikan. Kalau memang saya diizinkan, kita duduk satu meja. Ya enggak. Kita pemangku pondok, ya enggak. Nanti kita undang MUI. Ya enggak. Kita undang dinas terkait atau aparat terkait. Boleh dari mana? Dari Polda, dari Reskrimsus, dari Resum, ya enggak. Kita bicara di situ. Kita luruskan sehingga tidak jadi isu nasional kita ini. Jadi bulan-bulan orang yang tidak bertanggung jawab. Cuman itu saya sampaikan. Keluar, ya keluar sang satria. Beri klarifikasi yang sebaik-baik dan sejujur-jujurnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.